Kolam resapannya dibuang kemana? Dibuang kembali ke kebun. Itu dijamin. Dijamin Bapak Nanti kalau saya mau. bikin audit ya. Ini Bu. Ya. Ini lantainya kita serap air Pak, jadi enggak. Kalau saya sih teori apapun ya. Ya. Mau teori lantai serap air, mau teori apapun ya, kalau air jatuh. Ini adalah salah satu dalil kenapa warga Jawa Barat semakin hari semakin jatuh cinta kepada pemimpinnya, kepada gubernurnya, saudara. Pembelaan beliau kepada masyarakat itu real. Kita coba cek nih, ketika beliau membuat gebrakan di puncak Cianjur. Dan saya yakin ini bakal dibincangkan lagi oleh banyak orang. Kontroversi. Orang lagi berbuat benar, membela rakyat disebut kontroversi. Kita coba cek nih, kan lagi usum nih, para pengamat dan lain sebagainya. Tindakan KDM ini banyak kontroversi. Tapi tanah bawah, sebagian untuk mungkin akomodasi jalan mobil. Iya, saya. Dari PT Strawberry ya. Ini konsultan dari Bu, PT Strawberry. Ibu yang konsultannya. Iya, saya juga. Ibu udah ngitung nggak berapa debit air yang jatuh kemudian dengan pola seperti ini? Sudah, kami punya beberapa kolam resapan di mana itu menghitung berapa air yang masuk, berapa yang tertahan, berapa yang. Kolam resapannya dibuang kemana? Dibuang kembali ke kebun. Itu dijamin. Dijamin Bapak Nanti kalau saya mau. bikin audit ya. Bapak silakan. Ya enggak, nanti saya pakai audit Iya. IPB Bu yang ini. Soalnya kan dulu itu kan konturnya di sini. Iya. Ini kan dulu adalah kebun teh. Iya. Dirubahlah PT apa sih bukunya? PTSL. Yang pertama, yang kedua, kenapa bayar karyawannya murah? Di bawah standar. Saya tidak. Ini karyawannya 83.000 per hari. Saya tidak bisa menjawab. Iya, itu, enggak, Pak. artinya kan ini perusahaan ya. Iya. Perusahaan yang mesti membayar pegawai dengan upah yang memadai. Iya. Dan kulinya masih harian. Memang Pak. Kan udah perusahaan. Karena itu kalau kita Kan perusahaan, bukan kuli ari kayak Pak Haji tukang maju. Kan lembaga bisnis gitu loh. Saya ada lembaga bisnis bayarnya masih harian. PT apa sih? PT Strawberry Dollars Pak. Iya. Jualnya kan mahal. Kenapa? Jualnya kan mahal. Tanahnya murah lagi kan, cuma ngambil tanah negara aja kan. Bukan, kita nggak ngambil Pak, kita sewa. Ya sewa tapi kan murah Bu. Kita KSO sewa. kan. Kita sewa. Iya, saya tahu, kerjasama. KSO. Ya, kita kerjasama. Ini Bu. Ya. Ini lantainya kita serap air Pak, jadi nggak. Kalau saya sih teori apapun ya. Iya. Mau teori lantai serap air, mau teori apapun ya, Iya. kalau air jatuh dari atas, Iya. kemudian ruang pori-pori buminya nggak ada, ya pasti jadi masalah. Iya. Gitu. Mau teori apapun ya. Iya. Karena kan peruntukan lahannya, ruangnya kan tadinya kebun teh. Andai kata pun menjadi perkebunan sayur kan harusnya menjadi ruang terbuka. Kita punya lebih banyak ruang terbuka. Yang pertama gini Bu, greenhouse kan, Iya. ini kan menjadi panas. Ya kan? Kan mataharinya tidak jadi menyerap bumi. Greenhouse itu kan mengakibatkan suhu udara naik. Suhu udara di gunung naik, pantas kalau puncak daerah Cianjur sekarang nggak dingin lagi. Karena kan mataharinya jam segini, ini puncak loh Bu. Iya, iya. Kan jadi panas. Kabutnya jadi hilang. Iya. Karena kabut jadi hilang, nanti curah hujannya juga menurun. Kita berusaha untuk Manusia nggak bisa merekayasa alam. sebaik-baiknya Nggak Pak. ada Bu. Iya. Saya orang eksak. Manusia itu nggak bisa merekayasa alam tuh nggak bisa. Alam ya alam, manusia ya manusia. Segala sesuatu itu ada peruntukannya, ada tempat. Nggak bisa manusia bisa merekayasa alam, nggak bisa. Dengan teori kita nggak bisa. Berapa teori yang dibangun dari mulai puncak di mana-mana tetap aja banjir. Terus saya jumlahnya terlalu banyak dan saya dengar mau perluasan lagi ya. Ini memang sudah perluasan, mula-mula selama 20 tahun ada 20 hektar. Sekarang udah berapa? Kemudian ditambah 11,5 hektar. Iya, dan kemudian juga jumlah produksi perkebunan sayur,
terlalu banyak juga overproduksi di pasar. Akibatnya adalah harga hortikultura sekarang jatuh karena overproduksi. Gitu loh ya. Semua perusahaan bikin nanam bawang, warga nanam bawang kan pasarnya nggak dibaca. Nah, dari Jawa Tengah datang, dari Jawa Barat datang, semuanya numpuk di Jakarta. Jatuh harganya. Kalau kami pasarnya berbeda, Pak. Kami pasarnya stroberi, raspberry, dan sedikit domestik, sebagian kita oper keluar. Jadi kami tidak membangun pasar lokal. Justru berarti kan jualnya ibu mahal. Kalau ekspor kan, apalagi sekarang dolar. Nah harusnya upah buruhnya juga naik. Ya. Nah. Apa? Udah pas. Nah, ayo. Nah. Di desa. Kayak ini Lesti. Nah, saya orangnya konsisten pada alam, Bu. Jadi saya orangnya beda. Kemarin juga ada pengusaha gede nemuin saya untuk merubah beberapa daerah jadi salah satu perkebunan, saya tolak. Karena bagi saya ini begitu menjabat merasakan, Bu, bahwa harga bencana itu lebih mahal membayarnya dibanding harga produksi. Betul. Itu yang lagi jadi saya tuh bukan saya tuh orang pertanian gitu loh. Saya ngerti pertanian, saya ngerti arah kebijakan negara, tetapi dua-duanya harus seiring sejalan. Jadi hitungannya harus tepat. Gitu loh. Nanti kan kalau terjadi bencana di bawah, longsor di bawah, kemudian banjir di bawah, larinya kemana? Pemerintah. Kita mahal, jadi makanya kita harusnya setiap perubahan struktur, perubahan kultur itu hitungannya harus tepat, dan pemerintah daerahnya harus ngerti lingkungan. Nanti Pak Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya harus sangat paham lingkungan. Gitu. Kalau penjelasan pengusaha di awal pasti begini, biasa, Bu. Iya, sampai sekarang kami tetap berkomunikasi dan minta arahan kepada Dinas Lingkungan. Semua. Soalnya gini, kalau saya sih kalau di daerah ruang dingin, terus kemudian greenhouse dengan jumlah yang sangat banyak, maka ruang gini, kan ini gunung, Bu ya. Gunung itu di atas kan pohon. Pohon itu kan semakin mendekati awan kan. Nah kalau greenhouse begini kan jadi panas. Karena jadi panas, maka kabutnya hilang. Kalau kabutnya hilang, maka bukan lagi puncak namanya, tapi lembah. Ya. Saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Iya, Bu, saya nggak apa, saya hanya konsen lingkungan karena kan di bawah ada pengaduannya berasal dari pengaduan warga kan yang tinggal di rumah di bawah banjir. Nah, saya ini menjadi aneh, kok di puncak banjir gitu. Dan ternyata kan ada sungai yang harusnya berbelok kelok dibikin lurus. Sungainya makin dalam. Nah, setelah itu saya analisis lagi kan, apa problem di hulu kalau saya begitu kan? Oh, problem di hulu terjadi perubahan peruntukan lahan dari perkebunan teh menjadi perkebunan stroberi. Perkebunan stroberinya pakai greenhouse, ya sudah, itu sempurna itu, Bu. Gitu. Nggak nuduh apapun. Nah, Ibu bilang greenhouse-nya itu ekspor. Kalau ekspor berarti dibayarnya pakai dolar. Kenaikan dolar sekarang berdampak pada kenaikan uang Ibu. Tapi kenapa upah buruhnya 83.000 gitu. Gitu loh itu. Ya harus dan harian gitu. Jadi harus ini begitu ekspor naik berarti kan dolarnya naik, ditransfer menjadi rupiah, berarti pembayarannya harus naik. Ya, mantap. Oke. Ini beliau. Jadi keberaniannya itu ditopang oleh pengetahuan. Bayangkan bila seorang pemimpin tidak punya pengetahuan tentang banyak hal, termasuk tentang alam dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa menjawab tuh.
ketika si ibu mengatakan, ini kita sudah cukup, lengkap, aman, dan lain sebagainya. Kalau seorang pemimpinnya tidak punya pengetahuan, tidak punya keberanian, tidak punya wawasan, maka akan angguk-angguk saja. Beda dengan KDM. Apa beliau sampaikan? Tidak bisa manusia merekayasa alam. Sebagaimanapun hebat manusia, pikirannya di dalam katakan kemampuan merekayasa alam, itu tidak akan sempurna. Apalagi ini greenhouse. Itu yang kemudian jadi skakmat ya. Skakmat itu namanya, Pak. Dan kita gampang sebagai masyarakat mencerna itu. Masa di puncak banjir? Jangan-jangan itu penyebabnya. Kita akan adakan audit langsung. Dan satu lagi itu, keberpihakan kepada pegawai. Di bawah standar, 80 berapa ribu digajinya. Padahal tingkat perusahaan. Jadi ini loh, beliau itu menemukan kasus-kasus di lapangan langsung. Penting seorang pemimpin menyidak langsung ke lapangan akan sesuatu. Supaya apa? Supaya apa yang kemudian akan menjadi kebijakannya nyasar kepada permasalahannya. Ini kan yang menyebabkan salah satunya masyarakat Jawa Barat semakin tambah jatuh cinta kepada pemimpinnya, kepada gubernur Jawa Barat. Tahu problem masyarakat, tahu keinginan masyarakat, dan tidak bisa dikibuli oleh perusahaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaatnya. Bravo KDM, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan Jawa Barat bisa istimewa. Masyarakat mengistimewakan pemimpinnya, dan pemimpin mengistimewakan masyarakatnya. Semua berjalan untuk menuju Indonesia Emas 2045, diawali dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.